pertama saya masuk di Unmu, masih minim pemahaman tentang kemuhamadiyahan. Pas waktu sholat itu kan Pak, Allahu Akbar, langsung membaca Alhamdulillah, tidak membaca Bismillah. Itu memang tidak dibaca atau bacaannya dalam hati Pak? Boleh dibaca dengan jahar, mulai bismillah, boleh dibaca dengan sir bismillahnya itu. Jahar itu dengan suara keras, sir dengan suara perlahan. Beda antara milik dengan rezeki. Ini gelas kan punya Pak Ada, gelas punya Pak Ada, tapi kopinya milik saya. Itu benar Iya, Pak? itu sekarang milik jenengan, tapi kalau belum habis itu belum menjadi rezeki jenengan. Oh gitu. Kalau sudah minum semua, baru itu disebut rezeki jenengan. Sudah masuk kan? Sekarang belum itu. Bismillah. Minum dulu Udah masuk. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol dengan dosen saya teman-teman di Universitas Muhammadiyah Malang, Usul Fikih Pak ya. Gimana kabarnya Pak Ada? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Kita kan agama Islam Pak ya. Agama Islam kan satu, tapi organisasi terbesar di Indonesia itu ada NU dan juga ada Muhammadiyah. Itu tidak masalah. Cuman kan oknum-oknum aja yang mungkin permasalahkan. Kamu tidak kunut, sedangkan saya kunut. Itu kan nggak menjadi persoalan Pak ya. Ketika ada aliran-aliran yang lain yang mengatakan ini salah, bagaimana itu kalau tanggapan Pak Ada sendiri? Yang pertama kita pilah dulu antara perpecahan dan perbedaan. Jadi perpecahan itu lawan dari persatuan. Perpecahan itu identik dengan permusuhan. Nanti akan ketemu mana musuh yang harus dihancurkan. Itu kan karena itu berangkat dari perpecahan dan permusuhan. Nah, kalau perbedaan itu hal yang sudah wajar dan alami. Bahkan itu didukung oleh Allah sendiri. Direncanakan, dikehendaki oleh Allah. Perbedaan itu. Dalam Al-Quran sendiri kan banyak ya ayat-ayat yang justru membuka kemungkinan perbedaan. Misalnya ayat yang pertama saja lah nggih, dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Itu maknanya apa itu? Itu kan tidak pasti maknanya apa. Artinya apa? Membuka kemungkinan A, kemungkinan B gitu ya, tafsir A, tafsir B, tafsir C gitu. Itu tidak ada masalah. Asal kita bisa untuk berlapang dada, ya, menghormati satu sama lain, dan tidak buru-buru suka menyalahkan itu. Tidak boleh menyalahkan gitu. Iya, artinya sebelum kita bersikap ingin menyalahkan, kita cek dulu apakah masalah ini termasuk perbedaan pendapat atau tidak. Misalnya kunut subuh itu kan masuk masalah khilafiyah ya, bukan bid'ah. Apalagi misalnya kalau kita sholat ya, dalam sholat yang jahar, imam itu memulai Al-Fatihah dengan Bismillah atau Alhamdulillah. Itu khilafiyah. Begitu pula usolli ya, melafadzkan usolli untuk niat itu loh. Iya. Itu juga masalah khilafiyah. Artinya memang dimungkinkan perbedaan pendapat. Itu tidak ada masalah selama tidak menjadikan kasus tersebut sebagai awalan untuk bermusuhan. Ini ada itu masuk ke permusuhan itu yang selama tadi itu sikap kita sendiri ya tidak mau mencari menangnya. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik
Ketika bertemu itu saling menghargai. Ya, Imam Malik itu kan guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di antara muridnya Imam Malik. Jadi Hmm, kan sampai itu benar-benar berbeda ya cara mengambil istinbat hukum, ya beda usul fikihnya. Tapi tidak ada masalah. nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu kan biasanya orang yang tidak memahami permasalahan. Justru orang awam yang biasanya itu ribut sendiri. Yang sama-sama tidak paham duduk perkaranya, tidak paham ujung pangkalnya masalah. Itu mereka ribut sendiri. Orang yang Oh, paham itu sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya kunut subuh itu ya. iya, Kalau mazhab Maliki, ya, itu kunut subuhnya sebelum ruko. kunut subuh sebelum rokok. Mm-mm. Hmm, Kalau mazhab Syafi'i kan setelah ruko. Jadi sama-sama kunut subuh, tapi beda waktunya. Itu guru murid itu ya. Guru iya. murid itu imamnya lah itu. Hmm, Dan Imam Syafi'i punya adab akhlak yang luar biasa. Itu beliau baru mengumumkan punya manhaj sendiri, ya, punya metode usul fikih sendiri, menunggu setelah Imam Malik meninggal dunia. iya. Imam Malik meninggal dunia, barulah beliau menyatakan itu punya cara sendiri dalam istinbat hukum. Kalau Muhammadiyah itu sendiri itu manhajnya apa, Pak? Manhaj istinbatnya itu tidak mengikuti salah satu mazhab fikih ya, maupun mazhab tafsir. Hmm. Tapi bukan berarti Muhammadiyah anti mazhab. Enggak. Ya. Terus bagaimana caranya melakukan ijtihad? Nah, ini ada istilah ijtihad fardi, ada ijtihad jama'i. Ijtihad fardi itu ijtihad personal, perorangan, individual ya. Misalnya Iya. saya, misalnya ya, Iya. kalau memang betul saya sudah memenuhi syarat sebagai mujtahid, maka saya apa? Berijtihad sendiri. Nah, kalau Muhammadiyah ini adalah memakai ijtihad jama'i, ya, ijtihad kolektif, ya, Maksudnya, duduk bareng-bareng, ya, oh, memusyawarahkan ya, suatu kasus, ya, terus nanti ditinjau dari berbagai aspek. Nanti tukar pikiran di situ, di majelis itu. Nah, kita punya namanya majelis tarjih itu. majelis tarjih. Ya, jadi ada misalnya masalah apa gitu ya, ya kita duduk bareng ya, untuk membahas sebagai apa? Putusan bersama, ya, putusan musyawarah. Nanti dari situ menjadi landasan atau pedoman bagi warga Pasarikatan. Misal ya, saya sendiri itu mengecek, ya, itu yang paling benar kunut subuh apa tidak? Pernah belum jenengan ngecek dalilnya masing-masing? Masih belum. Belum ya. Nah, itu saya sudah pernah mengecek masing-masing dalilnya itu kuat semua. Yang pakai dan juga Yang maupun yang nggak tidak pakai. pakai, ya. Mereka punya argumen sama-sama kuat. Jadi ibaratnya orang tinju itu nggak ada yang jatuh. Saling pukul, ya, saling Iya. adu argumen, ya, saling menyerang, tapi nggak ada yang KO. Oh, nggak ada yang lemah istilahnya ya. Iya, kuat. Jadi Hmm, sampai apa bel terakhir ya itu masih berdiri semua, masih gagah semuanya. Lantas bagaimana dengan orang yang cuman ikut-ikutan? Ya memang kalau tidak paham ya ikut saja. Ikut saja nggak Ya, masalah, Pak ya. ikut mana salah satu pendapat yang dia mantap di hatinya. Ya. Hmm, Siapa yang tahu mantap apa tidak? Ya dia sendiri yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu kan. iya. Tentang Oh, saya mantap ikuti kunut subuh, saya mantap yang tidak kunut subuh itu siapa yang tahu? sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau Iya, mantap di hatinya, ikutin itu gitu ya. iya. Al yakinu la yuzalu bisyaki. Ketika kita yakin, yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Mm-mm. Seperti itu Pak ya.
Iya. Itu benar Pak? Mungkin bisa diluruskan. Kita ini kira-kira kalau ibadah, misalnya sholat ya, apakah sudah mengecek semua dalil? Oh iya. Itu kita yang di apa? Di FAI ya. Heeh, Iya. iya. Itu belum sungguh-sungguh kan mengecek tiap dalilnya itu. Belum. Apalagi yang non FAI. Mengecek pun itu apakah paham maksud dari dalilnya masing-masing? Belum tentu. Belum tentu paham. Ya, apakah dia punya kemampuan untuk memahami secara langsung hadis dan ayatnya? Atau jangan-jangan dia hanya mengandalkan terjemahan? Beda. Iya. Ya, jadi mengecek dalil dengan langsung ayatnya, langsung hadisnya yang berbahasa Arab, dengan terjemahannya sudah berbeda itu. Meskipun dia sudah pintar bahasa Arab, ya, bisa memahami ayat, memahami hadis, tapi kalau tidak paham dengan usul fikih, juga beda lagi. Ya, itu kita kembalikan kepada ayat itu. La yukallifullahu Nafsan. nafsan illa wus'aha. Itu ya, kita beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, tadi itu yang penting jangan menganggap remeh orang lain. Masalah terbesar kita itu kan kalau sudah muncul kesombongan itu ya, merasa lebih pinter, merasa paling benar, wah itu masalah. Itu penyakit hati Pak. Iya, sepinter-pinternya manusia itu ya masih bodoh. Semakin dia belajar, kalau dia serius ya, Iya. dia akan menyadari semakin banyak ilmu yang belum dia pahami. Pintar sesungguhnya adalah orang yang merasa dirinya bodoh. Itu pinter sungguhan itu. Sudah. Pura-pura bodoh, nggak bisa. Dia harus benar-benar merasa bodoh dalam arti yang sesungguhnya. Ini masanya ini Oh, bodoh. tapi jangan umumkan Pak ya. Teman-teman saya bodoh. Itu kan salah lagi. Iya. Bisa sambil minum ya Ya, Pak. moga, moga silakan, Enggak. moga mas, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Para ulama ketika minum apapun itu biasanya kan bismillah, alhamdulillah. Itu ada tuntutan juga Pak ketika minum. Ya kalau minum kan umum sekali ya. Iya. Sudah itu kalau kita memulai pekerjaan yang baik kan Bismillah itu. Ya termasuk minum, termasuk apa. Itu doa yang paling mudah itu Bismillah itu. Bismillah. Tapi meskipun tiap-tiap aktivitas itu ada doa-doa. Jadi seumpamanya tidak menghafal doa tersebut, itu dengan membaca bismillah juga pun enggak masalah, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, mau kamar mandi atau mau belajar, keluar rumah, Bismillah itu sudah Cukup. sangat mencukupi. Kabarnya apa itu Bismillah itu? Iya. Kan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Iya, maksudnya saya minum ini atas nama Allah, coba. Itu sudah doa yang terbaik itu. Atas nama Allah. Jadi saya minum ini bukan hanya kehendak saya sendiri, kan gitu. Iya. Nah, ini karena disuruh oleh Allah. Dan juga gini Pak, pertama saya masuk di Unmu masih minim pemahaman tentang kemuhammadiyahan. Pas waktu sholat itu kan Pak, Allahu Akbar, langsung membaca Alhamdulillah, tidak membaca Bismillah. Itu memang tidak dibaca atau bacaannya dalam hati Pak? Di Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Kalau di majelis tarjih ya itu memutuskan ya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca juga itu. Ta'awud. Nah, basmalahnya itu ya dulu tarjih itu memutuskan sir. Jadi baca tapi pelan. Dikeraskan ketika mulai apa? Alhamdulillah itu. Boleh dibaca dengan jahar mulai bismillah, boleh dibaca dengan sir bismillahnya itu. Jahar itu dengan suara keras, sir dengan suara perlahan. Nah, itu masing-masing punya dalil. Juga sama kuatnya itu. Jadi ada 3 itu kan, ada yang membaca jahar,
Ada yang baca sir bismillahnya itu ya, Iya, ada yang memang tidak membaca. yang tidak membaca sama sekali. Iya, lah itu masing-masing punya dasar, punya argumen, mhm. Nah, tapi Muhammadiyah seperti itu memutuskan. Saya sendiri sudah baca itu ya sebenarnya bingung juga, ini mau pilih yang mana itu, mhm. Ada 3. Iya, heeh, tidak mudah untuk yakin memilih yang itu. Iya, Jadi problem orang yang serius belajar, dia akan sering menemukan dilema, pilih yang mana, pilih yang mana, pilih yang mana. Nah, kita sebagai orang organisasi ya, mhm, di Muhammadiyah sudah seperti itu keputusannya sudah, itu menjadi pedoman kalau kita jadi imam di Masjid Muhammadiyah. Jadi ini juga termasuk adab, ya, iya, etika, akhlak, ya. Kalau kita sholat, ya, apalagi jadi imam di Masjid Muhammadiyah, ya wajib mengikuti tata cara ibadah sesuai dengan putusan HPT itu, Himpunan mmm, Putusan Tarjih. tidak bisa keluar dari Muhammadiyah ya? Seumpamanya saya orang Mhm, Muhammadiyah, mhm. ketika perjalanan jauh terus tiba-tiba saya mampir ke masjid NU, apakah mungkin ikut NU? Itu tidak masalah? Iya, tidak masalah. Pak Ahda kan, public figure, public jamaah di, terutama di kalangan Muhammadiyah, Pak, ya. Mhm. Ketika Pak Ahda, dipanggil oleh pihak NU, apakah Pak Ahda bersedia untuk mungkin menjadi imam di NU atau bahkan ceramah, khotbah mungkin di sana? Wajib datang kan diundang ya? Diundang? Mhm, ini kalau haknya saudara kita atau diri kita, kalau kita diundang, mhm, kita kan wajib datang itu. Iya, Kalau nggak ada halangan ya, nggak ada uzur, wajib untuk hadir. Kenapa? Undangan itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada kita, gitu ya. iya, Kan tidak sembarang mmm, orang diundang kan, iya, apalagi untuk menjadi imam, jadi khotib, itu kan nggak sembarangan, itu penghormatan kepada kita. Kita wajib untuk hadir ke sana. Selama tidak ada uzur ya, sakit atau apa gitu ya, iya, wajib datang. Dengan nama Allah, jadi bukan pribadi mhm, saya berangkat ini ya bismillah. mhm, Tawakal tu Allah, saya bertawakal dan saya mengharapkan betul-betul pertolongan dari Allah. Tidak mmm, ada yang bisa mampu menolong saya kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Pengakuan ya. iya, Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Itu berlaku untuk hal-hal yang kita sudah merasa mampu maupun yang belum. Nah, bismillah. Seringkali kita ini merasa bisa ya. Nah, tapi ketika melaksanakan tugas itu kewalahan, gitu. Waduh, lupa. waduh, Pak, iya, Jadi semua di dunia ini kalau enggak Rahim ya Rahman. Mesti itu. Yang Allah beri rezeki itu ya terserah Allah, itu tidak ada kaitannya antara iman dengan rezeki, tidak ada. Antara ketaatan dengan uang itu ya nggak ada relevannya? iya, heeh. Jadi kan kita seringkali ya, mmm, mengerjakan beberapa pekerjaan yang sama. Itu ada yang hasilnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu kan, Mhm, heeh. Meskipun sama-sama ikhlas ya, iya, sama caranya sama, kan ada yang ya kayak juga dokter itu kan, heeh, ya jadi yang memberi rezeki, yang menyembuhkan itu ya hanya Allah, Jadi ada orang yang sakitnya sama ya, beberapa orang sakitnya sama, dikasih obat yang sama, resep yang sama oleh dokter yang sama. Ada yang sembuh, ada yang tidak itu. Begitu pula tadi itu, orang yang kerjanya sama, ya, tapi beda rezekinya. Rezeki itu kan tidak harus uang ya. Kalaupun bentuknya itu uang, belum tentu uang kita itu rezeki kita. oh, Kenapa? Karena rezeki itu adalah yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, ini rezeki. Yang kita kendarai, tinggal itu rezeki. Banyak orang yang punya rumah, ya, rumahnya banyak ya, beberapa rumah itu ya. Tapi belum tentu itu rezeki dia. Jadi
Misalnya dia punya 5 rumah, Mas, ya. Yang dia tinggali berapa itu? Cuma 1 kan? Gantian, paling gantian ya, gantian. gantian. Nah, ketika nggak ditinggali itu bukan rezeki dia, tapi rezeki yang meninggalnya. Misal villa, Mas, ya. Villa itu lebih banyak menjadi rezeki bagi yang menunggu villa itu. Iya, Yang menikmati fasilitas villa itu siapa yang banyak? Yang menunggu ini itu kan. menunggu. Yang menunggu itu rezeki dia, meskipun sertifikatnya itu bukan atas nama dia. Beda antara milik dengan rezeki. Ini gelas kan punya Pak Ada. Gelas punya Pak Ada, tapi kopinya milik saya. Gitu benar, Pak? Iya, itu sekarang milik jenengan, tapi kalau belum habis itu belum menjadi rezeki jenengan. Oh, gitu. Kalau sudah minum semua, baru itu disebut rezeki jenengan. Sudah masuk kan? Sekarang belum itu. Bismillah. Minum dulu, Monggo, monggo. teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ada sudah meluangkan waktu ngobrol santai. Ini namanya podcast alam ya, Pak. Ya, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyik.